Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamar rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan cerita sebuah novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Ji-Chen. Baik, sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 287 bertepatan dengan bab ke 1363. Dikarenakan pemikiran kedua gadis tersebut sama-sama tidak terfokus, oleh sebab itu ketika sang wasit mengumumkan kalau pertandingan dimulai, kedua orang itu pun tidak bersiap seperti sebelumnya yang bisa langsung masuk ke posisi siap, sehingga pemandangan di atas panggung pun menjadi sedikit aneh dalam sekejap. Setelah wasit menanyakan kalau pertandingan dimulai dengan cepat, dia mengambil jarak yang pasti. Pada dasarnya kedua kontestan akan segera mengambil ancang-ancang mulai mencoba untuk menyerang, tetapi dua orang yang berada di atas ring itu bisa-bisanya tidak bergerak sedikit pun dan terkaku beberapa detik. Saat ini ada seorang pria yang berada di kursi penonton berteriak dengan nyaring, "Kinoksu, kenapa kamu terbengong? Segeralah kalahkan gadis Jepang itu." Betul, Kinoksu, saat untuk memenangkan kehormatan untuk negara sudah tiba. Aduh, Kinoksu, gadis Jepang ini lumayan cantik. Berjanjilah kepadaku kalau kamu tidak memukul wajahnya, bolehkah? Dalam sekejap, Kinoksu pun merasa sakit kepala. Tumbuh sebesar sekarang, tentu dia pernah bertanding pada pertandingan seperti ini. Pertandingan dengan level tertinggi. Namun, di saat yang sama juga merupakan pertandingan yang paling tidak memiliki atmosfer sebuah kompetisi, sehingga dia hanya bisa mengabaikan para pengganggu itu. Dengan sekuat tenaga, dia mengepalkan telapak tangannya dan berkata kepada itu nanaku, Nona itu, maaf." Selesai berbicara, dia langsung menyerang ke depan. Sebuah tinju yang bertenaga pun dihempaskan ke arah itu nanaku. Itu nanaku juga tidak berani gegabah. Dia menyambutnya dengan penuh semangat. Itu nanaku sadar sekuat apapun usahanya, dia tetap tidak bisa menandingi Kinoksu. Celah perbedaan kekuatan terlalu besar. Dia juga tidak bisa menahan Kinoksu meskipun dia cerdik. Oleh sebab itu, yang diperkirakan olehnya sekarang adalah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan pertahanan, lalu mencari kesempatan untuk menyerang balik lawan. Dia tidak berharap bisa melukai lawan, dia hanya berharap bisa mendapatkan nilai teknik dari juri di sana. Meskipun kalah, dia juga tidak boleh kalah dengan telak. Dengan begitu, dalam sekejap sepasang kakinya bergerak mundur dengan cepat, sepasang telapak tangan dibuka. Dia menyambut tinju dari Kinoksu dengan telapak tangannya yang kenyal. Tepat ketika bersentuhan, dengan cepat dia menerima tenaga lawannya itu, lalu dia menambah kecepatan pada kakinya yang bergerak mundur. Dalam sekejap dia berhasil menangkis serangan Kinoksu kali ini. Kinoksu tidak menyangka kalau ternyata itu Nanako akan menggunakan teknik melawan kekerasan dengan kelembutan seperti ini. Telah menangkis serangannya yang bertenaga itu, diam-diam dia pun merasa terkejut di dalam hatinya. Dari teknik respon itu Nanako yang seperti ini bisa dilihat kalau pengalamannya tidaklah biasa-biasa saja. Pada dasarnya tinjunya amat keras. Jika dia menambah tenaga dan kecepatan yang cukup pada kepalan tangan, maka serangan dan kemampuan untuk melukai pada tinju itu pun sangat kuat. Di saat ini tidak peduli menggunakan bagian tubuh manapun untuk menahan tinju dari lawan, maka terlebih dahulu harus menerima semua tenaga dari lawan. Ini sama halnya dengan sebuah mobil yang melesat dengan cepat yang akan segera menabrak pada permukaan tembok yang keras. Orang yang berada di dalam mobil sama sekali tidak bisa menahan pada detik di mana tabrakan terjadi, di mana tubuh yang terbuat dari daging itu menghantam ke roda setir di dalam mobil dengan kekuatan yang sangat besar. Tetapi meskipun menangkis sekuat tenaga tidak akan bisa memenangkan pertandingan. Namun
memang benar kalau teknik membalas kekerasan menggunakan kelembutan adalah sebuah teknik penanganan yang amat baik. Ini sama halnya dengan detik-detik di mana mobil tertabrak sebuah kantong udara yang mencuat keluar di antara manusia dan roda setir. Kantong udara yang kenyal dan penuh fleksibel dalam melindungi tubuh dengan baik, di saat yang sama juga bisa meredam daya hantam dengan baik. Itu adalah poin penting yang spesial. Itu Nanako dapat mengambil keputusan dalam waktu yang begitu cepat. Selain itu dapat langsung mengimplementasikan dan memberikan respon menggunakan telapak tangan yang kenyal untuk meredam tenaga. Jurus ini memang membuat Kin Oksu merasa sangat terkagum di dalam hati. Ini adalah pentingnya pengalaman dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Kin Oksu juga tahu kalau itu Nanako jauh melampaui dirinya untuk kedua poin ini. Saat ini di dalam hatinya, Yi-chan juga sangat terkagum-kagum dengan reaksi itu Nanako yang sempurna. Ternyata benar, pengalaman tidak bisa diimbangi dengan kekuatan. Sekarang Kin Oksu seperti pembalap yang memiliki mobil balap. Kekuatan mobilnya sangat besar, kecepatan yang sangat tinggi, tetapi pada dasarnya dia tidak cukup mengerti dengan kondisi jalur pacunya, tidak tahu di mana ada belokan, di mana ada lubang jalan, atau di mana ada jalan pintas. Dan meskipun kekuatan dan kecepatan mobil itu Nanako tidak bisa dibandingkan dengan Kin Oksu yang melesat cepat, namun itu Nanako sangat tidak asing dengan kondisi jalur pacu. Dia tahu dengan jelas setiap detail. Oleh sebab itu, jika kedua jenis pembalap berkompetisi bersama, meskipun pada akhirnya yang menyetir mobil balap akan menang, namun juga tidak akan menang dengan menyenangkan. Walaupun itu Nanako berhasil menepis serangan Kin Oksu, namun dia sama sekali tidak berani meremehkan lawan sama sekali, dikarenakan oleh satu bentrokan tersebut, dia dapat merasakan dengan jelas kalau kekuatan Kin Oksu sangat besar hingga sangat mengerikan. Untungnya barusan dia menepisnya menggunakan telapak tangannya. Kalau tidak, jika dia sembarangan menggunakan bagian tubuh lainnya untuk menangkisnya, khawatirnya akan susah baginya untuk terhindar dari kemalangan mengalami cedera. Kin Oksu juga tahu kalau keunggulan dirinya terletak pada kecepatan dan kekuatannya, dan kekurangannya terletak pada pengalaman dan teknik. Oleh sebab itu, dia tidak ingin memberikan kesempatan bagi itu Nanako untuk bernapas lega. Dia pun langsung mengeluarkan serangan kedua. Yang dipikirkan oleh Kin Oksu sangat sederhana. Jika lawan sangat hebat dalam menganalisis serangan dari dirinya, lalu mengimplementasikan gerakan menangkis, maka dirinya akan mengeluarkan serangan yang bertubi-tubi dan membuat otak lawan sama sekali tidak dapat melakukan analisis. Melihat King Oksu menghempaskan dua tinju kepadanya secara berturut-turut, baru saja dia ingin menggunakan teknik lama meredam serangan dengan telapak tangannya, namun tidak diduga setelah dua serangan tinju, Kin Oksu pun langsung menyerangnya dengan kaki kiri dan kanannya secara bergantian. Saat ini itu Nanako pun sedikit tidak bisa menghadangnya. Setiap kali dia meredam serangan menggunakan telapak tangannya, sebenarnya tenaga yang dimulai dari telapak tangan hingga ke lengan dan ke tubuhnya itu harus berkoordinasi bersama untuk meredam tenaga. Kalau tidak, jika hanya mengandalkan ketebalan pada telapak tangannya, maka dia tidak akan mungkin bisa meredam tenaga dari Kin Oksu sepenuhnya. Namun ketika serangan Kin Oksu menjadi cepat juga ganas, itu Nanako pun sedikit tidak bisa menahannya. Ketika Kin Oksu menendang ke arahnya, itu Nanako sudah tidak sempat menyesuaikan tubuhnya untuk menghadapinya. Tendangan kaki itu mengenai telapak tangannya. Setelah tangannya menahan tenaga serangan sebesar 20%, tubuhnya tidak sempat melakukan gerakan mundur, sehingga tenaga serangan yang tersisa 80% itu pun terkonsentrasi pada lengannya. Terdengar suara prak, terdengar sebuah suara retakan pada lengan kanan itu Nanako. Dengan segera sebuah rasa sakit menjalar, membuat keheningan langsung dipenuhi dengan butiran-butiran peluh. Saat serangan ini, meskipun lengannya tidak patah, tetapi dapat dirasakan kalau sudah ada retakan pada tulangnya. Lengannya juga langsung membengkak. Dengan satu serangan Kin Oksu ini sudah
Suara sorakan juga langsung pecah pada bawah ring. Kebanyakan yang datang ke arena hari ini adalah penonton domestik. Oleh sebab itu, tentu mereka mendukung Kim Ok-soo, konsisten asal negara Cina ini. Saat ini penonton melihat Kim Ok-soo mendominasi, tentu mereka sangat bersemangat. Itu Nanako juga tahu dengan jelas di dalam hatinya, jika dia terus-menerus bersikap pasif seperti ini, kekuatan menangkalnya pun akan dikuras oleh Kim Ok-soo dengan segera. Tidak perlu membahas hal ini jika tangan kanannya sekali lagi menerima serangan tenaga yang seperti itu, maka khawatirnya akan patah. Jika itu terjadi, maka dirinya hanya bisa menangkis lawan menggunakan tangan kiri. Takutnya dia pun akan kalah dengan semakin cepat. Berpikir sampai di sini, dia pun memutuskan kalau dia akan mengarahkan segalanya dan berinisiatif menyerangnya. Dengan begitu, dia mengambil kesempatan ketika Kim Ok-soo akan mengeluarkan serangan kepadanya. Mendadak itu Nanako memiringkan badannya menghindar dari kaki kanan Kim Ok-soo yang disepakkan kepadanya. Segera setelah itu dia mengayunkan tinju tangan kiri dan langsung menyerang kepada betis kaki kanan Kim Ok-soo yang sedang mendarat itu. Kim Ok-soo sama sekali tidak menyangka kalau gerakan menghindar itu Nanako akan begitu cepat berhasil menghindar begitu saja, dan yang lebih tidak terpikirkan olehnya adalah itu Nanako dapat langsung mengeluarkan serangan ke arahnya pada saat dia menghindar. Tetapi saat ini kaki kanannya masih belum mendarat sepenuhnya, sudah sama sekali tidak sempat untuk melakukan pertahanan. Pada detik ini, Kim Ok-soo pun merasa sangat kesal dengan ketidakwaspadaan dirinya sendiri. Dirinya hanya terfokus untuk menyerang itu Nanako secara terus-menerus saja, namun dia malah melupakan kalau pada dasarnya itu Nanako adalah salah satu master di antara master, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan lawan yang dia temui sebelumnya. Oleh sebab itu, meskipun serangan opresif semacam itu sangat mengancam, namun sebenarnya itu memberikan banyak celah kepada itu Nanako. Tepat pada saat ini, dengan kecepatan yang tinggi, itu Nanako menyerang sisi lutut Kim Ok-soo dari sebelah menggunakan tinju dengan tangan kirinya. Terdengar suara benturan. Itu Nanako hanya merasa kalau tinjunya seolah-olah dibenturkan dengan permukaan kepingan baja. Pergelangan tangannya pun mati rasa terkena getaran, dan Kim Ok-soo sudah mendapatkan satu serangannya. Ini awalnya dia mengira kalau dia akan mendapatkan luka yang tidak kecil, tetapi tidak disangka itu hanya rasa sakit pada area lutut untuk sesaat saja. Baginya, tingkatan rasa sakit ini berada di dalam cakupan yang dapat diterima sepenuhnya olehnya. Selain sedikit rasa sakit, hampir tidak memberikan efek yang besar. Di dalam hatinya, Kim Ok-soo pun tidak bisa menahan dirinya dan diam-diam merasa terkejut setelah guru Yi membantuku untuk mencerna sebutir obat ajaib itu. Tidak hanya tenagaku yang mengalami perkembangan besar, kemampuan tubuh untuk menahan serangan juga mengalami perkembangan yang sangat besar. Aku tahu dengan kekuatan itu Nanako, jika yang dulu menerima serangan tinju itu tanpa diragukan, lututku pasti akan terluka parah, kemungkinan besar tulangku akan retak. Namun sekarang tampaknya tinju itu Nanako yang bertenaga itu baginya lebih mirip dengan sebuah tinju yang dilemparkan oleh seorang anak kecil berumur 4 atau 5 tahun. Sama sekali tidak ada tenaga besar yang dapat melukai. Saat ini itu Nanako juga amat terperanjat. Dia hanya tahu kalau kekuatan Kim Ok-soo yang sekarang sangat besar, terutama kekuatan serangan yang sangat besar. Namun bagaimanapun juga tidak pernah terpikirkan oleh itu Nanako kalau kemampuan Kim Ok-soo yang sekarang untuk menahan serangan juga sangat besar dan tidak terbayangkan. Satu serangan tinjunya ini sudah menggunakan tenaga penuh, tetapi setelah melihat Kim Ok-soo lagi, dia tampak seolah-olah baik-baik saja. Bahkan tidak ada sedikit kesan kesakitan pun pada ekspresi Kim Ok-soo, hanya ada kesan kesal. Saat ini dalam sekejap itu Nanako pun tersadar dirinya sudah sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk menang pada pertandingan kali ini. Kekuatan serangannya tidak bisa
menandingi Kin Oksu. Untungnya dia memiliki teknik dan pengalaman, namun sekarang dia baru menyadari kemampuan tubuh Kin Oksu untuk menahan serangan itu sudah jauh melampaui tangannya sendiri. Berdasarkan situasi ini, meskipun Kin Oksu tidak bergerak dan membiarkan menyerangnya selama 5 menit 10 menit, khawatirnya juga akan sulit bagi itu Nanako untuk melukainya. Tepat pada saat ini Kin Oksu merasa malu lalu merasa berani. Dia memutuskan untuk menghadapi itu Nanako dengan sungguh-sungguh. Barusan berhasil diserang oleh itu Nanako, dia merasa sangat malu, bahkan mengecewakan keharapan Ye Chen terhadapnya. Diam-diam dia berpikir dalam hatinya, bagaimana Guruji sudah memberikan kelebihan yang begitu besar untukku. Seharusnya aku menghajar itu Nanako kembali, menindihnya dan tidak memberikannya kesempatan untuk membalas sedikit pun. Tetapi jika dia terus-terusan mengambil kesempatan dan menyerangku kembali, Guruji pasti akan kecewa terhadapku. Berpikir sampai di sini, dia pun langsung menyerang secara ganas dan ke arah itu Nanako. Secara tidak sadar, sedikit kesan terkejut pun muncul pada raut wajah itu Nanako yang sebelumnya selalu tenang itu. Sambil bergerak mundur dengan cepat, dia menatap sosok Kin Oksu dengan erat dan mencoba mencari celah pada gerakan Kin Oksu. Tepat pada saat ini, mendadak dia menyadari kalau seluruh serangan Kin Oksu terkonsentrasi pada bagian tubuh atas dan pertahanan pada bagian tubuh bawahnya tampak longgar. Dengan begitu, itu Nanako memutuskan untuk terus bertahan dan menyerang balik. Kali ini dia membidik dan menyerang bagian tubuh bawah Kin Oksu. Kin Oksu menghempaskan 2 tinju secara berturut-turut, namun semuanya dihindari oleh itu Nanako. Itu Nanako melihat sebuah kesempatan yang sangat baik. Dia langsung menundukkan badannya, menyerang ke depan dan melewati tubuh Kin Oksu yang mengepungnya. Di saat yang sama, dia meletakkan tangan kiri di depan dan meletakkan tangan kanan yang sudah terluka itu di belakang, menggabungkan tenaga sepasang tangannya dan melemparkannya pukulan pada bagian pinggang Kin Oksu. Penonton di arena yang berasal dari negara Cina pun semuanya berseru terkejut karena berdasarkan apa yang mereka lihat, Kin Oksu pun segera diserang oleh lawan yang berhasil mengambil kesempatan. Namun pada detik-detik yang kritis itu, Kin Oksu membuka telapak tangan kiri dan mengepal telapak tangan kanannya. Tiba-tiba telapak tangan kirinya mendorong kepala tangan kanannya dengan kuat. Setelahnya itu pun memberikan sebuah tenaga yang sangat kuat untuk siku tangan kanannya yang melesat ke arah dada itu Nanako dengan kecepatan penuh. Bisa dikatakan kalau tenaga dan kecepatan dari satu serangan Kin Oksu ini sudah mencapai puncak yang tertinggi. Hanya lengan kanannya saja sudah memiliki tenaga yang amat besar, tetapi satu serangannya ini tidak hanya telah mengerahkan seluruh tenaga pada lengan kanannya saja, bahkan juga telah dilapisi dengan tenaga dari lengan kirinya. Bahkan di dalam mimpi pun tidak pernah terpikirkan oleh itu Nanako kalau sebenarnya celah yang secara sengaja dikeluarkan oleh Kin Oksu itu sebenarnya hanya umpan untuk menjerat lawan. Telapak tangannya masih belum sempat mengenai bagian tulang rusuk Kin Oksu, siku tangan kanan Kin Oksu pun sudah dihantamkan ke dadanya dalam sekejap. Pada dasarnya tenaga pada siku tangan tidaklah biasa, apalagi juga telah dilapisi dengan semua tenaga dari sepasang lengan. Itu Nanako merasa seolah-olah dadanya diledakkan oleh granat dan dalam sekejap tenaga yang amat besar itu membuat beberapa tulang rusuknya patah. Namun kekuatan yang besar itu hanya bisa teredam tidak lebih dari 30%. Tenaga besar yang tersisa itu pun membuat itu Nanako langsung terhempas keluar. Seluruh tubuhnya langsung terhempas beberapa meter jauhnya. Segera setelah itu, tubuh itu Nanako terlontar membentuk setengah lingkaran di udara dan terjatuh ke lantai dengan nyaring. Terdengar sebuah suara gedebuk tepat pada
Ketika itu Nanako terjatuh ke lantai, dia pun langsung memuntahkan darah dari mulutnya. Dalam sekejap wajahnya pucat pasi. Ichen juga tidak menyangka ternyata Kin Oksu akan menggunakan tenaga yang begitu kuat pada satu serangan itu. Berdasarkan kekuatan Kin Oksu yang sekarang, jangankan itu Nanako, bahkan jika seorang kontestan pria dengan berat badan sebesar 100 kg maju ke depan, khawatirnya dia juga sama sekali tidak bisa menahannya. Kekuatan yang begitu besar dihempaskan ke tubuh itu Nanako dengan berat badan yang tidak sampai 50 kg itu tidak hanya secara instan membuat tulang rusuknya cedera dan patah, bahkan telah membuat organ internalnya cedera. Dia yang sekarang sama seperti seorang korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami cedera internal yang parah, bahkan nyawanya sedikit terancam. Tetapi gadis Jepang yang keras kepala itu saat ini masih berusaha mati-matian untuk mencoba apakah dirinya bisa bangkit berdiri lagi menggunakan sepasang tangannya pada lantai ring yang mulus. Kinosu juga tidak menyangka kalau bisa-bisanya dirinya menyerang tanpa berpikir panjang sehingga membuat lawan terluka seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, dalam sekejap dia juga menjadi panik di atas ring. Dia terbengong di tempat sambil menatap itu Nanako, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan segera sang wasit berlari ke hadapan itu Nanako. Dia bertanya penuh cemas, "Nona itu, bagaimana denganmu? Apakah ingin menghentikan pertandingan sekarang?" Sederet gigi itu, Nanako yang putih itu menggigit bibir bawahnya yang memucat dengan erat. Dengan susah payah dia menggeleng-gelengkan kepala. Sekali lagi dia mencoba untuk bangkit berdiri menggunakan sepasang tangannya dengan sekuat tenaga, tetapi setelah mencobanya beberapa kali masih saja menunjukkan kegagalan. Saat ini sang wasit berkata dengan sedikit perasaan bersalah, "Maaf Nona, itu aku masih mulai menghitung waktu. 10, 9." Mendengar sang wasit menghitung waktu, itu Nanako masih mencoba untuk bangkit berdiri lagi, tetapi rasa sakit di dalam sekujur dadanya sudah merasuk ke dalam tulangnya. Dia sendiri juga tidak tahu seberapa parah luka yang dideritanya. Dia hanya menatap Yichen dari kejauhan, tetapi dia tidak bisa melihat ekspresi wajah Yichen dengan jelas. Dia tidak tahu bagaimana tatapan Yichen kepadanya, apakah belas kasih atau kekecewaan. Oleh sebab itu, dia ingin bangkit berdiri akan terlihat lebih jelas jika dia bangkit berdiri. Namun, kondisi tubuh itu Nanako yang sekarang sama sekali tidak bisa menopangnya untuk berdiri lagi. Wajahnya sangat menderita, berusaha sekuat tenaga dan merasa tidak rela. Wasit yang berada di sebelah juga tidak henti-hentinya menghitung waktu. Itu Nanako bersikeras sebanyak beberapa kali, harapannya sama sekali tidak bisa tercapai. Hingga ketika sang wasit menghitung detik yang terakhir dan secara resmi meniup peluit untuk mengumumkan kalau pertandingan sudah berakhir, tenaga pada seluruh tubuh itu Nanako seolah-olah dikuras habis sepenuhnya pada detik itu. Sekujur tubuhnya ambruk dan terbaring di atas ring. Kerumunan orang mengeluarkan suara sorakan bahagia yang memekakkan telinga. Karena mereka tahu kalau Kin Oksu sudah memenangkan babak final dan mendapatkan kejuaraan kompetisi internasional ini. Saat ini sang wasit juga mengangkat lengan Kin Oksu dengan tinggi dengan suara nyaring. Dia mengatakan, "Sekarang aku akan menyatakan juara kompetisi seni bela diri campuran mahasiswa internasional tahun ini adalah kontestan dari negara Cina, Kin Oksu." Dalam sekejap suara sorak pun memuncak. Semua orang bangkit berdiri bertepuk tangan pada saat yang sama. Ichan juga bangkit berdiri dan bertepuk tangan, namun dia masih mencemaskan itu Nanako di dalam hatinya. Saat ini tim dokter keluarga itu langsung menyerbu ke atas ring sambil membawa tandu, dipimpin oleh seorang dokter wanita yang setelah memeriksa kondisi itu Nanako secara singkat, dia pun segera berkata kepada orang di sisinya, "Cedera Nona besar sangat parah, dia harus segera pergi ke bandara." Itu Nanako berkata dengan lemah dan kepayahan, "Bisakah menunggu sebentar lagi?" Dokter itu menggeleng-gelengkan kepala, nada bicaranya amat serius dan amat tegang. "Nona besar, sekarang luka Anda sangat parah. Tidak hanya banyak tulang rusuk yang patah, organ internal juga telah mendapatkan cedera yang sangat besar. Sekarang juga kami harus membawa Anda ke atas ambulans dan mulai melakukan pertolongan." Sebelum datang
kami sudah mendapatkan banyak alat pertolongan pertama ke atas pesawat. Nanti di dalam perjalanan pulang ke Jepang kami akan melakukan pertolongan yang lebih lanjut kepada Anda. Setelah tiba di Jepang, kami akan langsung mengantar Anda ke rumah sakit yang terbaik agar bisa mendapatkan pertolongan yang paling baik. Begitu ucapan dilontarkan, dia pun segera memberikan perintah dengan berkata, "Cepat, sekarang juga kita akan berangkat." Ketidakyakinan memenuhi hati itu Nanako, tetapi dia sudah tidak dapat mengontrol situasi saat ini. Semuanya adalah dokter dari keluarga itu, semuanya menjalankan perintah dari ayahnya. Dengan begitu, itu Nanako pun langsung ditandu oleh dokter, lalu dengan cepat dibawa pergi dari arena pertandingan. Ichen melihat itu Nanako dipandu pergi, sedikit lebih ada rasa cemas di dalam hatinya. Sekarang dia juga tidak tahu sebenarnya seberapa besar luka yang telah didapatkan oleh itu Nanako dari satu serangan kekuatan penuh dari Kin Oksu barusan itu. Juga tidak tahu apakah nyawanya terancam atau tidak. Sebenarnya cara yang paling bagus adalah Ichen sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadapnya untuk sesaat untuk memastikan apakah nyawanya terancam atau tidak. Jika terdapat ancaman, maka dia akan menggunakan ilmu spiritualnya untuk menghilangkannya. Tetapi sekarang dokter dari keluarga itu sudah membawanya pergi dengan terburu-buru. Yichen sama sekali tidak memiliki kesempatan. Pada saat Yichen mengejar keluar dari dalam stadion, para dokter keluarga itu sedang memindahkan itu Nanako ke atas ambulan. Itu Nanako yang sekarang secara tiba-tiba mendapati sebuah sosok yang tidak asing baginya dan membuatnya terpikat muncul di pintu keluar stadium. Dan dalam sekejap saja dia bisa mengenali kalau sosok itu adalah Yichen. Dengan begitu, itu Nanako pun sangat senang di dalam hatinya. Tetapi saat ini pintu mobil ambulans sudah ditutup. Sebelum pintu ditutup, dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melihat Yichen sekilas dari kejauhan melalui celah pintu. Ketika pintu mobil sudah tertutup sepenuhnya, air matanya pun langsung mengalir ke bawah. Di saat yang sama, dia terisak di dalam hatinya, "Aku sudah melihatmu, Tuan Yichen, meskipun tidak tahu apakah aku masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tuan lagi." Yichen mendapati mobil ambulans mengeluarkan suara sirine sambil menjauhi stadion. Dia pun tidak berdaya dan menghela napas dengan panjang. Tidak bisa dipungkiri kalau dia sangat mengkhawatirkan itu Nanako di dalam hatinya. Tetapi saat ini dirinya juga tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berharap kalau itu Nanako dapat pergi dengan selamat. Dan untuk apakah dirinya dan itu Nanako masih memiliki kesempatan untuk bertemu atau tidak, dia hanya bisa menyerahkan kepada nasib. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui kelanjutan ceritanya. Tetapi sepertinya kita akan melanjutkan ceritanya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part selanjutnya di video berikutnya.